Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dakir TV. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan kisah pada video yang lalu. Itu saya sedang makan berdua dengan teman saya. Setelah kami makan atau menikmati nasi bungkus yang kami dapatkan dari warteg warung Tegal, akhirnya kami memutuskan kembali berjalan untuk menuju alamat yang kami tuju. Tapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa sahabat channel Dakir TV tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya untuk agar bisa mendapatkan video-video kisah-kisah terbaru dari saya, baik kisah pengalaman sendiri maupun kedepannya nanti yang akan kami angkat kisah dari orang lain. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri trotoar di kota Garut ya. Terus berjalan, sudah beberapa kilometer berjalan. Setelah itu sekitar jam 10 malam ya sahabat channel Dakir, akhirnya kami putuskan untuk istirahat, yaitu untuk mencari tempat istirahat. Karena kalau kami melanjutkan perjalanan di malam hari, dikhawatirkan nanti ada apa-apa atau prasangka buruk dari warga sekitar. Teruslah kami berjalan sambil mencari tempat untuk istirahat. Teman saya pun bertanya, "Waduh Kang, ini nanti kita tidur di mana ini Kang?" Lalu saya bilang sama teman saya itu, "Ya sudah, nanti kita tidur di tempat warung kosong, atau maksudnya itu warung yang sudah tutup, yang ada balai atau tempat tidurnya," gitu ya maksud saya. Akhirnya kami mendapatkan satu tempat ya. Tempat itu seperti warung es kelapa muda, tapi sudah tutup. Terus posisinya itu terbuka dan ada tempat balai ya, balai. Mungkin kalau siang atau masih buka itu untuk duduknya pembeli es kelapa muda itu sendiri ya. Akhirnya karena kami itu mungkin karena sudah kelelahan, karena perutnya juga sudah ada isinya, akhirnya kami bermalam di tempat itu ya sahabat channel Dakir TV. Karena lelah, akhirnya kami tertidur pulas atau lelap, tidak memikirkan besok itu bagaimana. Terus pas terdengar suara azan subuh ya sahabat channel Dakir, akhirnya saya terbangun lebih dulu. Nah, terus saya bangunkan nih teman saya nih, "Lam, ayo kita bangun nih. Ini sudah terdengar suara azan subuh. Udah, kita cari musola dulu. Kita tinggal ikuti saja, itu ada suara azan. Nah, di situ pasti kita ada musola. Nanti sambil kita numpang mandi." Kan begitu ya sahabat yang Dakir. Akhirnya kami berdua menuju tempat orang bersolawatan ya waktu itu. Sampailah di musola itu, kami numpang mandi, terus ya menunggu jamaah
berkumpul, akhirnya sholat berjamaah, sholat subuh. Setelah itu kami pun tidak langsung melanjutkan perjalanan ya sahabat Dakhir, karena menunggu supaya agak terang dulu. Sambil menunggu agak terang itu saya bertanya lagi tentang alamat pada pengurus musola itu ya sahabat. Kata bapak pengurus musola itu, oh ini mah iya tahu, cuman harus naik angkot, kalau tidak naik andong ya, kendaraan yang ditarik pakai kuda itu masih ada, itu waktu itu masih ada di sana ya, masih suka terlihat mundar mandir itu, naik kereta kencana itu yang ada kusirnya itu ya sahabat channel Dakhir TV. Kami pun, oh iya Pak, sudah Pak, terima kasih. Nah, kami pun tidak memikirkan mau naik kendaraan karena memang tidak punya uang ya, atau uang itu kan sudah habis ya sahabat channel Dakhir. Setelah terang ya, istilahnya itu sudah terang lah, nggak lagi gelap, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju alamat tersebut. Terus berjalan ya biasalah sambil bersolawat di dalam hati. Solawat sebisanya kami berdua itu, bahkan saya itu ngomong ya sama teman saya, udah kita nikmati saja perjalanan, yang penting kita sambil bersolawat kan begitu ya. Jadi dalam hati aja begitu. Terus juga ya tetaplah sambil ngobrol ya di jalan itu, kadang bersolawat itu, kadang ya kita bercanda juga kan. Sudah agak jauh ya, cuaca di sana itu sekalipun sudah siang ya, itu masih tetap dingin. Matahari sih memang ada ya, tapi udaranya itu dingin. Nah, diperkirakan kemungkinan jam 11 rasa lapar itu kan datang nih ya sahabat channel Dakhir. Aduh nih, udah lapar nih, terus gimana ini? Saya pun tidak berpikir akan menemukan uang lagi seperti hari kemarin ya sahabat channel Dakhir. Cuman ya udahlah, kita jalan aja, mudah-mudahan cepat sampai. Akhirnya jam 11 siang itu terasa sudah lapar. Kami melihat di pinggir trotoar itu ada pohon gede, pohonnya itu ya rindang ya, rindang. Setelah sampai di tempat pohon itu, ternyata pohon itu pohon kelengkeng ya sahabat channel Dakhir. Pohonnya besar, buahnya lebat, nah, terus banyak kelengkeng yang berserakan di bawah pohon itu sahabat channel Dakhir. Nah, kenapa banyak kelengkeng berserakan di situ? Kemungkinan ya masyarakat di situ kalau mau mengambil mungkin kan ya agak malu juga, namanya kan pinggir jalan. Nah, tapi saya berdua istirahat pas di situ. Saya pikir begini, ini kenapa ya banyak kelengkeng pada berserakan, kok nggak diambilin? Apa pada busuk? Apa karena itu ya kelelawar atau apa gitu waktu malam? Akhirnya kan saya diamkan dulu, saya istirahat di situ. Tapi saya ambil tuh 2 buah ya kelengkeng yang sudah jatuh gitu. Saya ambil 2 buah. Terus saya pegang itu masih kencang ya, masih keras. Nah, kelengkeng itu seperti baru metik, cuman diberantakan saja sudah di bawah. Begitu ya sahabat channel Dakhir. Akhirnya kan begitu saya sambil ya bagaimana ya, jadi namanya juga di pinggir jalan ya, di pinggir trotoar. Akhirnya saya coba buka satu. Saya makan saja, orang namanya juga masih bagus kan.
ternyata itu ya manis, alhamdulillah manis ya sahabat channel Dakir. Nah, dalam benak pikiran saya, lumayan ini kan untuk menggantikan haus sama lapar nih. Saya bilang, Ram, udah itu ambilin aja tuh kelengkengnya itu, lumayan buat ganjal perut. Oh ya udah, oke. Lalu diambilin oleh kami berdua ya sahabat channel Dakir, sambil juga dimakan di situ kelengkengnya. Nah, setelah itu kami melanjutkan lagi perjalanan dengan membawa bekal, yaitu kelengkeng yang dapat nemu atau dapat mukulin ya, rezeki nomplok gitu. Sambil mencari masjid untuk ibadah sholat duhur ya sahabat channel Dakir. Dalam hati saya, alhamdulillah, ini keajaiban atau pertolongan Allah ya datang lagi dengan berupa menyediakan buah kelengkeng yang berserakan itu untuk kami ambil untuk mengganjal perut sahabat channel Dakir. Setelah itu kami menemukan masjid yang lumayan cukup besar ya, masjid itu. Terus kami berhenti di situ sholat duhur. Nah, setelah sholat duhur kami itu masuk dalam lingkungan masjid ya, kan ada gerbang ya masjidnya itu. Cuman di situ ada warung yang tutup gitu. Akhirnya kami duduk di warung yang tutup itu di balainya sambil makanin buah kelengkeng ya sahabat channel Dakir. Nah, tiba-tiba di dalam pikiran saya, atau saya kan sedang duduk ya di lingkungan masjid itu, melihat ada sendal ya, ada sendal jepit ya, warna kuning. Nah, dalam hati saya, ngapain ada sendal di situ, cuman ada satu ya sendal warna kuning itu. Saya bilang, udah itu ambil sendal tuh, saya bilang sama teman saya tuh. Sendal mana Kang? Itu tuh yang kuning tuh. Itu kan lagian juga nggak ada temannya kan, sendal cuma satu, ngegeletak di situ. Jauh lagi dari batas suci. Nah, kan begitu. Mending udah pinggirin aja tuh, pinggirin sendal. Oh ya udah. Nah, tuh si teman saya tuh ke situ ambil sendal yang saya tunjuk itu ya sahabat channel Dakir. Nah, nggak taunya teman saya itu ngomong, Kang, ada uangnya Kang. Wah, saya bilang, uang apa? Kamu bercanda lagi, mana lagi lapar bercanda. Sumpah katanya ini ada uangnya. Ini saya pegang uangnya. Begitu kan ya sahabat channel Dakir. Udah kamu nggak usah bercanda. Ini katanya uangnya. Pas dilihat bener ada, dia itu dapat uang dari bawah sendal. Nah, saya pikir begini, nemu uang 25.000 ini kan, buat kalau saya dibawa keluar buat beli nasi atau beli air, juga beli rokok sih dapat ya uang segitu. Terus teman saya juga ngomong, jangan-jangan Kang, katanya orang yang mau beramal di masjid ini terus uangnya jatuh. Bagaimana kalau saya masukkan saja di situ, di kotak amal? Ya udah, saya bilang, udah kamu masukin aja di sana di kotak amal. Barangkali memang uang orang yang mau ngamal terus jatuh. Nah, sahabat channel Dakir. Akhirnya teman saya itu, malu katanya. Terus ke dalam lagi, kamu orang mau ngamal aja malu. Akhirnya nggak mau tuh, ya udah sini saya pegang uangnya kan. Saya pegang uangnya. Setelah saya pegang ini kan bertarung ya pikiran saya ini kan sama keinginan. Ini uang nih apa dimasukkan ke kotak masjid, apa untuk beli makanan atau beli nasi atau minuman gitu kan. Kalau haus sih memang sudah sedikit terbantu dari makan buah kelengkeng itu kan berair ya sahabat. Nah, akhirnya
terus berpikir lagi, dibawa atau ditaruh, dibawa atau ditaruh. Akhirnya saya putuskan uang 25.000 itu, karena keadaan saya memang lagi lapar dan haus ya sahabat channel Dakir. Akhirnya saya putuskan dimasukkan di dalam kotak amal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena saya juga ngobrol, iya benar kamu. Saya bilang barangkali ini orang mau ngamal terus jatuh, ketutup sendal, ketemu oleh kamu atau oleh kita. Nah udahlah masukkan aja. Saya putuskan untuk masukkan ke kotak amal ya sahabat channel Dakir. Nah setelah itu kan akhirnya kami langsung memutuskan untuk berjalan kembali menuju alamat. Jalan udah menunaikan sholat duhur kan agak santai gitu kan, udah ada bekal kelengkeng gitu kan. Kalau rokok sih memang waktu kami istirahat itu yang nemu rokok 6 batang itu waktu istirahat setelah makan kan ya, namanya juga sambil kita nunggu tidur itu sambil ngerokok kan habis gitu. Sudah kita jalan terus, jalan sudah mungkin ya agak jauh juga. Akhirnya ketemu sama pos kepolisian ya, pos polisi itu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya di situ ada bapak polisi yang bertugas, tanya tuh sama saya, mau kemana mas? Nah ya sudah, saya jawab, saya keluarkan itu alamat itu, mau ke alamat ini pak. Tuh kan begitu, coba lihat alamatnya. Nah kata pak polisi itu ya, saya kasih lihat. Nah, oh iya saya tahu katanya, kenapa nggak naik mobil atau naik kendaraan yang lainnya mas katanya. Wah saya bilang dari jalan kaki pak. Oh, emang dari kapan katanya? Dari kemarin pak, dari kemarin sempat tidur juga di tempat es kelapa muda. Oh, terus pak polisi itu bertanya, memang dari mana mas asalnya? Oh dari Banten pak. Oh yang bener nih dari Banten. Nah, iya, coba lihat KTP-nya. Nah sama pak polisi itu kami berdua dilihat KTP-nya atau diminta KTP-nya. Nah sama alamatnya. Ya sudah, terus dikasihkan lagi. Oh ya sudah pak, istirahat saja pak, itu di samping pos begitu kan. Nah, akhirnya saya beranikan diri, pak minta maaf nih, boleh minta air mineral tidak nih pak nih, aqua yang gelas itu kan ya sahabat channel Dakir. Dikasihnya kan sama pak polisi itu, dikasih 4 kalau tidak salah. Jadi saya 2 ya, teman saya 2. Oh terima kasih pak. Nah, akhirnya pak polisi itu nanya, itu dari terminal Garut jalan karena nggak ada uang katanya, terus sekarang itu sudah makan belum? Saya bilang saja alhamdulillah pak, kalau nasi mah belum. Nah kalau kelengkeng mah ini lu dapat nemu sudah makan. Wah ya bagus lah katanya, kalau kuat tidak makan mah ya bagus mas. Oh iya pak, ya mungkin sambil bercanda ya pak polisi itu, sambil bercanda. Udah mas silakan istirahat saja di situ. Ya udah pak terima kasih. Akhirnya kan santai dulu nih. Nah, di tempat kan ini pos polisi itu ya. Ada mungkin setengah sampai 1 jam kemudian itu pak polisi yang tadi itu datang lagi ya sahabat channel Dakir TV. Datang lagi. Terus saya tuh dipanggil, mas ini mas. Disuruh masuk tuh ke pos tuh, cuman sendirian. Iya pak, ada apa pak? Nih katanya, makan dulu mas. Wah makan gimana pak? Ini udah nasi buat masnya berdua. Yang benar ini pak, saya bilang begitu ya. Benar katanya, udah sana makan dulu. Nah, terus itu di dalamnya itu ya ada 2 bungkus nasi padang ya sahabat channel Dakir TV.
Akhirnya saya bawa keluar. Bener nih Pak, terima kasih Pak. Kalau begitu ya udah makan saja samping. Nah, Pak saya bilang, Ilham, ini dikasih makan nih sama Pak polisi nih, dikasih nasi kan begitu ya. Pas dilihat itu memang 2 bungkus nasi padang, ada air teh tawar, terusnya ada rokok Surya 16-nya 1 bungkus. Akhirnya saya mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Allah menolong kemungkinan lebih besar dari uang yang 25.000 tadi kami temukan di lingkungan masjid. Nasi padang 2 bungkus plus lauknya kan. Kalau 2 bungkus, 1 bungkusnya aja waktu itu sih ada harga berapa ya? Ada yang paling mantap itu 15.000 itu sudah mantap. Ada yang 11.000, 9.000 itu masih ada waktu itu ya, sebungkusnya itu. Akhirnya alhamdulillah, terusnya saya berdua itu makan. Nah, udah makan kan sambil ngerokok. Sama Pak polisi tadi itu datang keluar nemuin kita berdua nih yang lagi ngerokok. Terus ngomong begini ya sahabat channel Dakir, masnya berdua jangan kemana-mana, harus tidur di sini, tunggu saya besok karena saya besok itu tidak piket ya, tidak piket katanya. Saya akan antarkan ke alamat tujuan Mas berdua. Pokoknya jangan lanjutkan perjalanan sebelum tunggu saya besok datang ke sini. Saya akan antarkan naik motor ke alamat tujuan Mas berdua. Akhirnya kami pun yang mengikuti ya saran dari Pak polisi itu untuk tidur di situ. Seperti apa keseruan kisah selanjutnya ya sahabat channel Dakir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar kisah selanjutnya bisa mendapatkan pemberitahuan. Nah, karena masih sedikit panjang kisah saya terdampar di Kota Garut ya. Mungkinan untuk video kali ini cukup sekian dulu himbauan saya. Pertolongan Allah datang lagi di hari kedua dengan buah kelengkeng dan Bapak polisi ya yang memberikan makanan. Itulah syafaat kemungkinan daripada sholawat yang dibaca oleh saya dan teman saya baik sambil ngobrol itu kan, karena tidak dihitung sih kalau ingat ya bersolawat terusnya ya kalau lagi ngobrol sambil jalan ya ngobrol. Nah, maka disitulah kedahsyatan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kedua pun saya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan nyata. Cukup untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjutkan di part yang ketiga. Insya Allah sampai tuntas, sampai saya kembali pulang kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.